Pasca berbicara ke media terkait kondisi rumah tangganya dengan Stewart, Risty Tagor telah siap untuk mendaftarkan gugatan cerai terhadap Stewart ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak kuasa hukum Risty telah membuat draft gugatan tersebut dan telah diberikan kepada Risty dan keluarganya untuk dibaca sebelum didaftarkan ke pengadilan, yang kabarnya akan dilakukan hari ini. Saat ini gugatan cerai Risty Tagor belum kami daftarkan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena kami masih menunggu beberapa revisi dari gugatan yang sudah kami kirimkan ke Risty. Mungkin mau dibaca sama Risty dan keluarganya. Dia udah kekeh. Pada saat kemarin kami ketemu dia udah langsung, itu keinginan Risty nggak aneh-aneh. Aku cuma pengen masalah ini selesai baik-baik. Aku cuma pengen bercerai baik-baik. Terus ya itu aja, dia ingin bahagia bersama anak-anaknya, ingin melanjutkan hidup, udah. Menurut pengacara Risty, Indah Rahman, kliennya memutuskan untuk bercerai dengan Stewart lantaran merasa rumah tangganya yang baru seumur jagung itu tidak bisa dipertahankan lagi. Pasalnya, pasca menikah, sikap Stewart berubah 180 derajat dari sebelumnya. Belum lagi sikap tidak menyenangkan yang diduga dilakukan Stewart terhadap buah hati Risty Tagor dengan mantan suaminya, Rifki Balwel. Risty hanya berusaha mengklarifikasi bahwa rumah tangga dia yang hanya berjalan singkat ini itu tidak bisa dipertahankan lagi. Ada beberapa masalah yang seharusnya memang tidak menjadi konsumsi publik. Secara garis besar, perubahan sikap Stewart, artinya sebelum nikah ya sifatnya yang baik, perhatian, kemudian ibadahnya bagus. Kemudian setelah menikah semua itu hilang. Berbalik 180 derajat. Itu yang membuat Risty itu shock dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Kita juga dengarnya Arsen itu dicocolin sambal saus cabai sehingga dia kepedesan gitu kan, dan saya sih kebayang aja kalau anak saya digituin, mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi sama laki-laki itu gitu. Itu kalau saya ya. Nah di sini kan jiwanya lembut gitu. Dia hanya ya menangis dan dia nggak terima anaknya digituin hingga mulai pertengkaran ditambah lagi Arsen kan juga bicara ke ayah kandungnya bahwa dia diperlakukan seperti itu oleh si Stu gitu kan ya. Karena anaknya ngadu ya akhirnya terjadilah pertengkaran antara Risty dengan mantan suaminya. Gitu. Jadi masalah ini beruntun dan tidak hanya melibatkan Risty pribadi, tapi kan juga ada melibatkan mantan suaminya karena kan perlakuan Stu ke Arsen seperti itu gitu. Sangat disayangkan bahwa ikatan perkawinan Risty Tagor dan Stewart kandas dalam tempo singkat. Belum lagi kondisi itu terjadi saat Risty tengah hamil muda. Derita Risty tentu saja amat berat, apalagi ini perkara pernikahan kedua baginya. Tapi bagi pihak Risty, daripada hidup menderita karena ulah Stewart, mendingan memilih bubar tentu dengan segala resikonya. Ada hak daripada seseorang untuk hidup nyaman, untuk hidup kemudian mendapat keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi juga kemudian apabila itu tidak mendapatkan, tentunya dia juga punya hak untuk mengajukan gugatan perceraian sekalipun dia dalam keadaan hamil. Tidak ada aturan yang kemudian melarang. Hanya prinsipnya di sini, oleh karena yang berhak memutuskan talak, mengucapkan talak adalah suami. Jadi tetap nanti menunggu masa iddah berakhir. Artinya sesudah Risty ini melahirkan, barulah kemudian bisa diucapkan talaknya. Tapi prosesnya tetap berjalan. Tidak ada aturan yang memang melarang. Jadi sekalipun dia dalam kondisi hamil, berhak untuk mengajukan gugatan cerai. Planningnya kalau misalnya aku nyanyi setiap ke luar kota kemana gitu ya disempetin untuk bisa datang kunjungin radio gitu.